Halo sedulur, salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semua yang sangat luar biasa. Kita bertemu kembali di channel Karseno Pijat Refleksi, tentunya channel yang bahas tentang pijat serta terapi mandiri. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, itu adalah nikmat yang paling utama. Dan saya doakan untuk seluruh semua tetap sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Dan di channel saya itu banyak sekali membahas tentang pijat serta terapi mandiri. Oleh karena itu ceklah di deskripsi channel saya, ada berbagai hal mengenai pijat serta terapi mandiri. Dan pada tutorial kali ini itu saya akan membuat bagaimanakah cara pemijatan untuk kejantanan pada pria dewasa. Sebelum tutorial jangan lupa untuk terus dukung dan terus mengikuti tutorial-tutorial dari channel Karseno Pijat Refleksi. Tekanlah tombol subscribe, like, komen, dan share. Seperti biasa, pada tutorial-tutorial sebelumnya juga telah saya utarakan juga bahwasanya sebelum melakukan pemijatan, yaitu lakukanlah relaksasi terlebih dahulu untuk melepaskan ataupun melemaskan otot-otot yang tadinya terjadi kekencangan, yaitu kita lemaskan terlebih dahulu, barulah kita lakukan pemijatan di titik-titiknya, yaitu di titik kejantanan dan di titik vitalitas. Dan pada tutorial-tutorial sebelumnya telah saya upload juga, yaitu tutorial untuk pijat mandirinya, yaitu untuk pijat tradisional dan pijat akupresurnya, yaitu telah saya upload juga di tutorial video selanjutnya. Oleh karena itu ceklah di deskripsi channel saya, yaitu ada berbagai hal mengenai pijat serta terapi mandiri yang tentunya dapat dijalani oleh sedulur semua. Dan saya sarankan dalam menjalani terapi ini adalah pada sore hari menjelang istirahat untuk memaksimalkan dalam terapinya. Dan pada terapi apapun juga itu untuk memaksimalkan adalah sore hari setelah beraktivitas dan menjelang beristirahat, itu untuk memaksimalkan apapun terapinya itu. Dan sering juga saya utarakan untuk pemijatan ini adalah pemijatan di ketiga titik, yaitu di titik vitalitas, titik kejantanan, dan di titik prostatnya. Dan untuk lebih memaksimalkannya, pijatlah atau tekanlah di titik-titik yang telah saya upload pada tutorial video mandirinya, yaitu jangan sampai ada yang terlewat, karena di setiap titik adalah titik-titik yang sangat vital ataupun titik inti untuk meningkatkan kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa. Dan sebelum melakukan pemijatan seperti biasa, yaitu relaksasi kecil terlebih dahulu. Dan setelah melakukan pemijatan ataupun setelah semua terselesaikan, juga jangan lupa yaitu untuk merelaksasikan kembali ataupun mengendurkan otot-otot kembali, yaitu sebelum dan sesudahnya baiknya dilakukan yaitu relaksasi terlebih dahulu. Itu adalah untuk memaksimalkan dalam terapinya. Dan telah saya utarakan juga bahwasanya apakah itu kejantanan dan apakah itu vitalitas, juga telah saya buat juga pada tutorial sebelumnya, bahwasanya untuk kejantanan adalah di kekerasan pada Mr. P-nya, dan untuk di vitalitasnya yaitu adalah di durasinya. Namun saya sarankan untuk pemijatan ini adalah tahapan awal, yaitu tahapan awal untuk melangkah ataupun untuk mencapai ke fase-fase selanjutnya, karena pemijatan sendiri adalah tahapan awal untuk melancarkan peredaran darah terlebih dahulu, barulah dilakukan yaitu secara maksimal. Adapun secara maksimal ada yaitu langkah-langkahnya telah saya upload juga pada tutorial sebelumnya. Untuk memaksimalkan dalam apapun terapinya, yaitu lakukanlah pemijatan adalah tahapan awal, kemudian lakukanlah penguatan-penguatan untuk menunjang tentunya yaitu apa yang sedang dijalani sebagai terapi tersebut. Contoh soal yaitu di dalam pijat kejantanan ini tentunya
dengan diawali dengan pemijatan, kemudian setelah pemijatan yaitu kita kuatkan pinggang dan pinggulnya yaitu dengan senam kegel. Itu adalah untuk vitalitasnya, dan untuk kekerasannya, untuk di Mr. P kekerasannya di kejantanannya, yaitu saya sarankan adalah herbalnya yang telah saya upload pada tutorial sebelumnya, ataupun makanan-makanannya, terutama yaitu makanan yang tidak mengganggu terutama pada kesehatan sedulur semua, terutama apabila memang mengganggu ataupun ada efek pada tubuh sedulur semua apabila mengkonsumsinya, saya sarankan adalah hindarilah, karena masih banyak ataupun banyak sekali makanan-makanan ataupun herbal-herbal yang tentunya dapat menjadi pilihan bagi sedulur semua untuk lebih meningkatkan kejantanan dan vitalitasnya. Dan pada pemijatan-pemijatannya ini adalah terletak di telapak kaki, di punggung kaki, di betis dalam, betis luar, di tempurung ataupun di bagian paha dalam, itu adalah yang utama tentunya. Dan di setiap titik-titik ini adalah titik yang sangat inti sekali ataupun titik-titik vital, tentunya jangan sampai ada yang terlewatkan agar sedulur semua dapat menjalaninya terapi ini dengan maksimal ataupun dengan sempurna. Dan saya sarankan dalam menjalani terapi ini yaitu lakukanlah 3 hingga 6 minggu berturut-turut, yaitu jalanilah yaitu pijatnya, senam kegelnya, kemudian makanannya dan herbalnya itu adalah 6 minggu berturut-turut. Dan setelah itu lakukanlah untuk pemijatannya yaitu seminggu 2 kali ataupun seminggu sekali, itu untuk menjaga ataupun menstabilkan dari struktur saraf-saraf di pada bagian titik-titik ini tersebut, tentunya yaitu yang dapat melancarkan ataupun melebarkan aliran pembuluh darah ataupun melebarkan aliran pembuluh ke area Mr. P nya tersebut. Tentunya di titik-titik tersebut yaitu lakukanlah tekan dan pijat, tekan dan pijat, lakukanlah 3 hingga 5 kali repetisi, ulangilah hingga 2-3 kali yaitu untuk terapinya. Dan setelah terapinya saya sarankan adalah pagi harinya ataupun siangnya itu lakukanlah yaitu senam kegelnya, sembari kita melakukan yaitu konsumsilah makanan-makanan yang tentunya menunjang ataupun meningkatkan kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa tersebut. Tentunya makanan-makanannya adalah yang telah saya upload juga, yaitu makanan-makanan yang mengandung unsur panas, yaitu tentunya untuk melebarkan pembuluh darah yaitu ke area Mr. P nya tersebut. Tentunya banyak sekali, yaitu ada tiram. Tiram adalah isi dalam kerang, tentunya tiram juga sangat mengandung kolesterol tinggi. Oleh karena itu apabila memang sedulur semua juga memiliki efek yang tidak baik bagi tubuh, tentunya yaitu yang mempunyai kolesterol, itu juga saya sarankan adalah pilihlah yang lain, yaitu ada juga cabai, yang cabai merah ataupun cabai, itu juga untuk meningkatkan ataupun efek panasnya itu sangat efektif sekali untuk melancarkan ataupun melebarkan dari pembuluh darah di area Mr. P tersebut. Dan selain di titik kaki sendiri, yaitu ada juga yaitu di titik perut, terutama yaitu di bawah pusar, itu juga telah saya buat tutorialnya pada tutorial sebelumnya. Itu ada berbagai hal yaitu mengenai pijat dan terapi mandiri, tentunya banyak sekali untuk pijat mandirinya, karena saya di tutorial sebelumnya ataupun di channel saya yaitu saya akan mengunggah lebih banyak yaitu pijat mandirinya untuk kepentingan sehari-hari ataupun untuk penguatan dan untuk menyembuhkan apapun keluhan sedulur semua. Dan terima kasih yang sudah mensupport channel saya dengan
mengikuti, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Dan yang belum subscribe channel saya, yaitu saya sarankan untuk dapat mengikuti tutorial-tutorial selanjutnya, yaitu tekanlah tombol subscribe, like, komen, dan share agar dapat mengikuti tutorial-tutorial video selanjutnya. Karena di tutorial-tutorial selanjutnya, yaitu apa yang saya buat, yaitu apa yang saya terapkan juga pada seluruh pasien-pasien saya yang membutuhkan, terutama yaitu untuk pasien-pasien yang punya keluhan ataupun dulur semua yang mempunyai keluhan apa, monggo silahkan saya buka di kolom komentar agar bisa saya buatkan tutorialnya. Kita juga masih belajar bareng, barangkali saya bisa membantu untuk mengobati apa ataupun bahkan membuat video untuk tutorial mandirinya. Itu juga apa yang saya pelajari sebelumnya, karena saya sendiri juga di terapis dari tahun 2016, yaitu sampai saat ini alhamdulillah itu banyak sekali pasien-pasien yang sudah meminta ataupun menginginkan, yaitu banyak sekali untuk pijat mandirinya. Karena dengan pijat mandiri ataupun terapi mandiri itu akan dapat mengobati ataupun melancarkan peredaran darah ataupun meregangkan otot-otot yang terjadi kekencangan pada keseharian setelah beraktivitas. Dan tak lepas dari itu, saya sarankan adalah apabila memang dulur semua mengalami menurunnya kejantanan dan vitalitas, itu adalah kita ketahui dulu, yaitu apabila memang kegemukan dan usia itu memang dapat ditanggulangi, tentunya dengan pemijatan, dengan pola tidur yang teratur, pola makan yang teratur. Tentunya hindarilah lemak-lemak yang jenuh ataupun lemak tinggi, itu juga akan sangat menjadikan ataupun meningkatkan kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa akan kembali seperti semula. Karena dengan menumpuknya lemak dalam tubuh kita itu akan menjadikan ataupun menurunnya yaitu vitalitas pada pria dewasa. Itu adalah fakta sekali, karena dengan banyaknya lemak jenuh yang ada di tubuh, oleh karena itu kita akan sering mengalami yaitu 3L, yaitu lemah, letih, dan lesu. Itu juga sudah diyakini sekali. Oleh karena itu saya sarankan adalah perbanyak sayuran, tentunya sayuran tersebut yaitu yang mengandung protein tinggi ataupun karbohidrat tinggi. Itu juga sangat meningkatkan vitalitas untuk pria dewasa, karena di kejantanannya adalah untuk memaksimalkan, yaitu saya sarankan adalah buah semangka. Buah semangka konsumsilah setiap hari, karena buah semangka juga mudah didapat. Dan untuk minumannya saya sarankan adalah black coffee. Black coffee adalah kopi hitam tanpa gula, dan untuk konsumsinya adalah jangan melebihi dari 5 gelas per hari, karena di dalam satu cangkir kopi adalah 400 mg. Oleh karena itu jangan melebihi dari 5 cangkir kopi setiap hari. Oleh karena itu saya sarankan perlahan-lahan ataupun secara kontinu saja lebih baik, yaitu menjaga daripada mengobati. Dan untuk makanan-makanannya ataupun herbal-herbalnya juga telah saya upload, dan herbal yang terbaik adalah jahe. Itu adalah sangat efektif sekali untuk meningkatkan vitalitas, karena efek panasnya itu sangat efektif sekali untuk melebarkan pembuluh darah ataupun melebarkan pembuluh aliran darah ke area Mr. P. Dan saya sarankan untuk herbalnya ataupun untuk makanannya itu adalah murni saja, jangan dicampur dengan apapun itu, ataupun pemanis ataupun yang sejenisnya. Itu juga akan berefek kurang baik ataupun kurang
positif juga, dan saya sarankan adalah untuk lebih efektifnya yaitu murni saja lebih baik sedikit, namun efektifnya itu sangat terasa sekali dan terserap oleh tubuh. Contoh soal yaitu kita lebih baik jahe 1 jari, yaitu kita parut, kemudian kita peras, dan sekeluarnya airnya itu yang kita konsumsi. Itu adalah lebih efektifnya daripada dicampur dengan pemanis ataupun dengan apapun itu. Tentunya akan mengurangi dari kadar efektif ataupun dari efektivitas si jahe tersebut. Apapun herbalnya, itu adalah saya sarankan murni saja tanpa campuran apapun juga, itu untuk memaksimalkan untuk herbalnya. Dan untuk makanan-makanan juga pilihlah makanan-makanan tentunya yang dapat menunjang itu dan tidak berefek bagi tubuh sedulur semua. Dan untuk langkah-langkahnya yang telah saya upload juga pada tutorial sebelumnya adalah yaitu pertama ketahui dulu apakah kita mempunyai penyakit. Tentunya penyakit yang sangat sulit sekali untuk meningkatkan vitalitas adalah diabetes. Oleh karena itu kita sembuhkan dulu diabetesnya tersebut. Itu adalah sangat mempengaruhi sekali untuk kejantanannya tentunya, karena sulit sekali untuk bangun. Itu adalah di diabetesnya. Oleh karena itu diabetes kita sembuhkan terlebih dahulu, barulah kita memulai ke langkah selanjutnya yaitu pemijatan. Dan pemijatannya yaitu tentunya di ketiga titik vitalitas, titik prostat, dan titik kejantanan. Dan tentunya di setiap titik-titik tersebut ada di bagian telapak kaki, ada di bagian punggung kaki, ada di bagian betis dalam, betis luar, dan paha dalam. Itu adalah titik-titiknya, dan di kesemua titik tersebut yaitu jangan ada yang terlewatkan, karena titik-titik tersebut adalah titik-titik yang benar-benar sangat utama sekali ataupun titik inti yang tidak boleh terlewatkan. Karena apabila memang untuk memaksimalkan terapi ini itu harusnya jangan ada yang terlewatkan, karena satu saja terlewatkan itu akan mengurangi dari efektivitas ataupun dari mengendurkan ataupun melancarkan peredaran darah. Tentunya untuk titik-titik tersebut yaitu jangan ada yang terlewatkan, itu adalah untuk lebih baiknya. Dan selain itu saya sarankan yaitu untuk menjalaninya yaitu di senam kegelnya. Untuk senam kegel yaitu untuk memperkuat pinggang dan pinggulnya, yaitu tentunya telah saya buat juga yaitu senam kegel top 3 pada tutorial sebelumnya. Juga ada yang ringan ataupun ada yang ekstrim. Pilihlah pada sedulur semua yaitu manakah yang lebih gampang untuk dilakukan namun terasa khasiatnya ataupun efektivitas dari senam kegel tersebut. Dan setelah menjalani senam kegelnya yaitu itu adalah langkah selanjutnya yaitu untuk herbalnya. Herbalnya itu adalah saya sarankan adalah yang utama adalah jahe ataupun bawang putih juga bisa. Namun banyak sekali yang tidak mampu ataupun tidak kuat untuk mengkonsumsi bawang putih secara langsung. Oleh karena itu saya sarankan adalah jahe saja. Namun untuk jahe sendiri yaitu seperti saya katakan di awal tadi, untuk jahe sendiri yaitu lakukanlah ataupun konsumsilah murni saja tanpa ada campuran yang lainnya. Kita ambil 1 ruas jahe, kemudian kita parut, kemudian kita peras, dan sekeluar airnya saja. Itu jangan ditambah dengan pemanis ataupun air lagi. Itu adalah untuk memaksimalkan dalam herbalnya. Apapun herbalnya itu saya sarankan adalah untuk vitalitasnya yaitu untuk melebarkan peredaran darah yaitu adalah jahe, namun jahe adalah murni saja.
Dan untuk makanannya yaitu tentulah makanan yang tidak berefek bagi tubuh sedulur semua, dan saya sarankan adalah untuk makanannya ataupun makanan keseharian, yaitu telah juga saya upload, yaitu ada berbagai hal. Untuk ada ikan salmon, ada kerang hijau ataupun tiram, dan masih banyak lagi. Tentunya dapat dipilih oleh dulur semua yang gampang-gampang saja, yang sering ada di sekitar kita, yaitu apapun makanannya itu tentunya yang tidak berefek bagi tubuh sedulur semua. Dan apa yang saya buat pada tutorial mandirinya tentunya yaitu apa juga yang telah saya terapkan untuk pemijatan pada pasien-pasien saya, yaitu pada setiap titiknya juga sama, untuk setiap langkah-langkahnya ataupun saya sarankan itu adalah sama. Apabila memang menurun di kejantanannya, yaitu untuk makanannya digenjot saja, yaitu untuk kejantanannya. Dan untuk apabila vitalitasnya itu adalah perkuat pinggang dan pinggul, tentunya kurangilah makanan yang lemak tinggi juga. Itu adalah untuk di vitalitasnya, karena perbedaan di kejantanan dan vitalitas yaitu yang telah saya utarakan di awal tadi, yaitu kejantanan adalah kekerasan pada Mr. Bean-nya, dan untuk vitalitasnya adalah untuk durasinya, tentunya untuk lama dan sebentarnya. Itu adalah perbedaan kejantanan dan vitalitasnya. Dan kenapa ada titik prostat untuk pemijatan? Karena prostat juga sangat mengganggu sekali menurunnya untuk vitalitas pada pria dewasa. Oleh karena itu, pijatlah di ketiga titik tersebut, jangan ada yang terlewatkan. Dan jangan lupa bagi sedulur semua yang belum subscribe channel saya, yaitu channel Karseno Pijat Refleksi, tekanlah tombol subscribe, like, komen, dan share, karena untuk dapat mengikuti tutorial-tutorial selanjutnya itu saya akan membuat yaitu berbagai hal mengenai pijat serta terapi mandiri, tentunya yang dapat dijalani oleh sedulur semua. Dan saya sarankan dalam menjalani terapi ini adalah pada sore hari menjelang istirahat, apapun itu terapinya. Dan sebelum dan setelah terapi itu saya sarankan adalah relaksasilah tubuh sedulur semua setelah melakukan yaitu terapi apapun itu, terapi pijat ataupun fisioterapinya. Karena untuk awal ataupun setelah pemijatan yaitu wajib kita relaksasi, itu untuk mengendurkan ataupun melancarkan peredaran darah, yaitu setelah kita pijat kita relaksasi kembali, dan sebelum kita pijat juga kita relaksasikan. Dan pada tutorial-tutorial sebelumnya yaitu ada berbagai hal mengenai pijat serta terapi mandiri yang tentunya dapat dijalani oleh sedulur semua. Oleh karena itu ceklah di deskripsi channel saya, yaitu channel Karseno Pijat Refleksi, ada berbagai hal mengenai pijat serta terapi mandiri. Dan untuk menjalani terapinya apapun itu saya sarankan adalah 3 hingga 6 minggu itu untuk memaksimalkan dalam terapinya. Dan lakukanlah perlahan-lahan terlebih dahulu, barulah setelah dirasa memang sudah nyaman ataupun sudah otot-otot yang terjadi kekencangan ataupun spasme sudah mengalami kekenduran ataupun sudah lancarnya peredaran darah, barulah kita maksimalkan. Karena apabila kita maksimalkan di awal itu akan terjadi lebam ataupun bukan hasil baik yang didapat, malahan justru sebaliknya. Dan saya sarankan dalam menjalani terapinya, apapun terapi itu, lakukanlah pada sore hari menjelang istirahat. Dan terima kasih yang telah mensupport channel saya. Semoga channel saya ataupun video-video tutorial-tutorial dari channel ini bermanfaat bagi sedulur semua.
dan tetap semangat, tetap sehat dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Terima kasih. Demikianlah tutorial untuk kali ini, semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Dan ceklah di deskripsi channel Karsana Bisa Travelogy, karena di dalam deskripsi channel saya itu ada berbagai hal mengenai pijat serta terapi mandiri yang tentunya dapat dijalani oleh sedulur semua. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Dan untuk terus dapat mengikuti tutorial-tutorial dari channel Karsana Bisa Travelogy, tekanlah tombol subscribe, like, komen, dan share.